Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat belajar bersama keluarga di rumah. Kali ini Bu Fiza akan menjelaskan tentang bagian tumbuhan. Tema 3, sub 1, PB3. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anakku, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Mari kita ulas satu persatu. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah. Fungsi akar untuk mengokohkan tumbuhan, untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, bagian-bagian akar, ada tudung akar, fungsinya untuk melindungi akar saat menembus tanah. Ada rambut akar atau bulu akar untuk menyerap air atau unsur hara dari tanah yang akan dikirim ke batang. Kemudian jenis-jenis akar. Jenis akar-akar khusus ini contohnya akar gantung. Akar gantung ini akarnya menggantung di udara. Contohnya pada tanaman pohon beringin. Yang kedua, akar nafas. Akarnya ini muncul ke permukaan. Kalian dapat melihat pada tanaman kayu api. Kemudian ada tanaman perekat. Akar perekat, yaitu jenis akar ini biasanya merekat pada tumbuhan atau tanaman lain atau tembok. Contohnya tanaman sirih. Yang keempat ada akar tunjang. Akar tunjang ini akarnya menunjang ke bawah untuk mengokohkan batang. Akar tunjang ini kalian temui pada tanaman pohon bakau di daerah pesisir atau pantai, atau pada tanaman pandan. Yang kedua adalah daun. Fungsi daun sebagai tempat membuat makanan pada saat proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses tumbuhan memasak makanan pada daun dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua sebagai tempat penguapan air, yang ketiga sebagai alat pernafasan. Ini adalah bagian-bagian dari daun. Ada tangkai yang menghubungkan daun dengan batang, ada helai daun, ada tulang. Dan jenis daun berdasarkan tulangnya, yaitu yang pertama ada tulang daun sejajar. Contohnya, kalian perhatikan pada jenis tanaman rumput-rumputan atau pohon kelapa, padi, tebu, dan juga bambu. Kemudian tulang daun melengkung, bentuknya seperti lengkungan. Ini contohnya pada daun sirih, daun waru, daun gadung, daun genjer. Selanjutnya ada tulang daun menjari. Bentuknya menyerupai jari manusia. Contohnya pada tanaman singkong, pepaya, ubi jalar, tanaman bunga matahari. Kemudian yang keempat ada daun yang menyerupai sirip ikan. Ya, contohnya pada pohon mangga, pada daun jambu, biji atau nangka. Selanjutnya ada bunga. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi perkembangbiakan pada tumbuhan atau sebagai penarik perhatian, baik bagi manusia atau kumbang. Di sini ada mahkota. Mahkota
untuk menarik serangga karena memiliki warna-warni yang sangat indah. Kemudian di sini ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Kemudian ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini menutupi bagian bunga ketika belum mekar. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji ini sebagai tempat terjadinya pembuahan antara benang sari dan putik. Kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga. Selanjutnya ada batang. Batang fungsinya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan juga sebagai alat transportasi air dari tanah yang akan disebar ke daun buah melalui batang, dan juga sebagai tempat penyimpan cadangan makanan seperti jenis tanaman tebu, di mana yang dimakan itu adalah bagian dari batangnya. Biji dan buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan dari bunga. Ini adalah bagian dari buah. Ini daging buah, ini kulit buah, ini biji buah, dan ini tangkai buah. Ya. Nah, buah ini berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buahnya yang biasa kita konsumsi. Kemudian, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat peristiwa penyerbukan antara serbuk sari dan putik, sehingga nantinya akan menjadi buah. Dan buah itulah nanti akan kita konsumsi, akan dimakan oleh manusia. Mungkin anak-anak itu saja dari keterangan dari Bu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.